Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Irfan Ahmad. Saya sebagai perwakilan dari kelompok satu siaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah monumen atau menara yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda dan masih berfungsi hingga sekarang. Alhamdulillah. Menara yang saya maksud adalah Menara Air Benteng. Menara ini dibangun pada abad ke-20, lebih tepatnya pada tahun 1928. Menara ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian utama yang sangat tinggi, yang terlihat seperti mercusuar, yang dimana ketinggiannya mencapai 26 maupun 24 meter, kira-kira ya. Menara ini didampingi oleh dua menara lainnya. Dia itu terletak di sisi kiri dan sisi kanannya. Menara pendamping berfungsi sebagai penampungan air. Di menara sebelah kiri terdapat ruangan penghancuran bahan-bahan kimia dan di sebelah kanan menara atau menara pendamping sebagai pusat atau perkumpulan orang-orang PDAM pada saat ini. Menara ini bertujuan untuk menyaring, menyimpan, serta menekan semua air yang ada. Cara kerja menara ini dengan dipompa. Proses menara ini berawal dari Sungai Batanghari. Sungai Batanghari, airnya diambil lalu dimasukkan ke menara ini menggunakan pipa. Ya, lebih tepatnya disalurkan lah. Disalurkan ke menara ini, lalu disaring melalui beberapa proses, lalu ya dapat disalurkan ke masyarakat yang pada saat itu masyarakat yang saya maksud adalah barak militer milik Belanda, masyarakat-masyarakat Belanda, serta masyarakat ataupun penghuni-penghuni pasar pada saat itu. Ya, masyarakat setempat juga termasuklah. Menara ini sebagai cagar budaya Jambi yang sebenarnya dilindungi oleh pemerintah. Menara ini juga banyak sekali pengunjungnya seperti wisatawan, mahasiswa maupun pelajar sebagai objek observasi. Ya, dari pengalaman saya observasi di sana, saya melihat di sana, ya, melihat menara itu secara langsung bersama tim satu siaran saya. Yang setelah saya memasuki dan kesan pertama saya kepada menara itu ya sangat tua karena memiliki tekstur yang lapuk, cat yang sedikit lapuk dan sedikit berdebu di sana. Pada bagian belakang menara, lebih tepatnya halaman belakangnya, terdapat banyak tempat penyaringan air. Di situ terdapat sektor-sektor seperti 4 sektor, ya mirip seperti Chernobyl lah. Tapi bedanya ini air. Ya, ini air. Saat saya melakukan observasi di sana, terdapat banyak tulisan-tulisan seperti gunakan masker, gunakan pelindung 2 lapis maupun kacamata dan sarung tangan. Sungguh di situ ya saya sangat berhati-hati karena juga dijaga oleh dua security di sana. Saya sebenarnya ingin mengobservasi tempat itu lebih lanjut, tetapi karena dilarang, saya hanya bisa observasi secara dikit. Oke, kembali ke menara. Menara ini sangat-sangat memiliki peran yang sangat penting dulu maupun sekarang. Sekarang menara ini tidak seberguna dulu, di mana dulu itu menara ini sangat-sangat berguna. Ya, sering dipakai tapi sekarang menara ini ya masih dipakai tapi tidak sesering dulu. Menara ini menyalurkan air kepada masyarakat-masyarakat seperti kata saya tadi karena tempatnya yang sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena dekat dengan Sungai Batanghari dan pasar. Berada di pusat kota Jambi juga. Kenapa strategis? Karena dulu itu Sungai Batanghari itu sebagai urat nadinya transportasi di Jambi. Dulu Jambi itu transportasinya ya dari Sungai Batanghari, bukan dari darat. Jadi itulah yang membuat monumen ini menjadi sangat-sangat penting pada zaman dulu. Ya, tempatnya sangat strategis yaitu di dekat masjid yang kita sebut sebagai Masjid Seribu Tiang pada saat ini. Dekat SD Al-Falah juga dan dekat Museum Perjuangan Kota Jambi. Ya, museum yang ada pesawatnya itu. Ya. Ya, sekian presentasi atau penjelasan tentang menara dari saya dan saya akhiri sebagai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.